Halo, selamat siang saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat. Kali ini saya hendak mengawali pekan ini dengan berbagi lagi hal-hal kecil saja. Khususnya saya ingin menyapa para remaja, tentu juga dengan orang tua dan lingkungan masyarakat yang turut mempengaruhi para remaja kita. Kenapa saya memberi perhatian kepada para remaja? Karena seringkali kelompok masyarakat ini kurang disentuh dengan efektif. Banyak kali kita hanya membicarakan orang dewasa atau anak-anak, sedangkan usia remaja mungkin dibahas tetapi tidak mendalam. Dan oleh karena itu, saudara dan sahabat sekalian, izinkan saya untuk berbagi sedikit pandangan, informasi ya. Tentu saya juga mendapat inspirasi dengan membaca sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Hafidz Canngara seorang akademisi di Universitas Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan. Bukunya berjudul Komunikasi Keluarga: Jalan Menuju Ketahanan Keluarga dalam Era Digital. Saudara dan sahabat sekalian, siapa punya keluarga ingin berantakan? Ayo, saya rasa tidak seorang pun mau keluarganya berantakan. Semua orang mau keluarganya bahagia. Tapi fakta membuktikan bahwa banyak keluarga hari ini juga mengalami ujian yang cukup serius menyangkut dengan keharmonisan dan perkembangan keluarga menuju keluarga bahagia. Dan oleh karena itu, saudara dan sahabat sekalian, saya ingin tadi mengatakan bahwa saya ingin bicara sedikit soal remaja. Nah, di buku ini saya coba kutipkan bahwa masa remaja adalah masa abu-abu, masa labil, emosional, dan ekspresif. Nah itu, abu-abu, labil, emosional, ekspresif, dengan usia antara 16 sampai 23 tahun, Usia ini bisa debatable juga, tetapi secara umum usia remaja itu kira-kira demikian, 16 sampai 23 tahun. Nah, dalam rentang usia seperti begini secara fisik termasuk secara psikologis, para remaja mengalami pertumbuhan, peralihan saudara dan sahabat sekalian, dan oleh karena itu terjadi gejolak-gejolak dalam jiwa remaja, dan diharapkan kita dapat memahami gejolak itu supaya kita tidak cepat-cepat menghakimi atau memvonis para remaja, padahal kita mesti juga belajar psikologi perkembangan anak dan remaja. Nah, saudara dan sahabat sekalian, hasil survei ini saya ingin menunjukkan hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Ini sudah lama, tahun 2007, terhadap 4.500 remaja sebagai responden di 12 kota besar di Indonesia, mungkin juga di kota Anda. Hasilnya cukup mengagetkan. Nah, mari kita simak hasil penelitian ini. 97% remaja mengaku pernah menonton film porno. Apalagi sekarang era digital, akses untuk film-film porno juga semakin melimpah ruah, dan kalau tidak ada proteksi pasti survei ini valid yaitu 97% dari 4.500 responden. Yang kedua, sebanyak 93% remaja SMP dan SMA pernah berciuman, bercumbu berat dan oral seks. Oral seks, saudara, ini sesuatu yang mungkin tidak boleh tabu lagi untuk kita edukasi. Hal ini muncul dalam hasil penelitian. Kemudian, saudara dan sahabat sekalian, di sini disebutkan yang menyedihkan lagi bahwa ada 62% remaja SMP mengaku sudah tidak perawan lagi. Coba bayangkan, di atas 50%, ini data kita bisa persoalkan atau uji lagi. Dan yang menyedihkan lagi saudara dan sahabat sekalian, bahwa 21,2% remaja mengaku pernah melakukan aborsi, saudara dan sahabat sekalian. Artinya dia berhubungan seksual, kemudian dia mengandung atau hamil, dan kemudian dia melakukan aborsi, yaitu menghilangkan janin ataupun melakukan tindakan pembunuhan secara kejam. Tak hanya itu, berbagai penyimpangan juga terjadi kalangan remaja. Misalnya remaja yang terlibat narkoba, minuman keras, dan lain sebagainya. Nah, kondisi riset ini
kita bisa mempersoalkan lagi, itu 2007 ya. Itu sudah lama juga ya. Bagaimana sekarang kondisinya? Nah, apapun kita bisa berdebat, tetapi yang pasti bahwa data-data ini memberikan warning atau satu peringatan kepada kita, baik sebagai orang tua, sebagai lembaga-lembaga pendidikan, dan lembaga-lembaga keagamaan khususnya, untuk bagaimana memberi perhatian kepada pendampingan, pembinaan, dan dukungan kepada para remaja. Caranya bagaimana, saudara dan sahabat sekalian? Tentu saja yang pertama kita kembali ke keluarga ya. Jadi jadikan rumah sebagai tempat yang nyaman bagi para remaja. Ya, orang tua menjadi sahabat bagi para remaja, orang tua menyediakan waktu yang berkualitas, quality time bersama dengan anak-anak remaja. Kemudian juga orang tua memahami psikologi remaja, artinya bahwa memahami perkembangan fisik, psikis, emosional anak-anak remaja, dan kemudian melakukan model komunikasi dan pendampingan yang cocok. Nah, ini oleh sebab itu orang tua juga mesti belajar. Orang tua juga mesti melakukan konsultasi dengan para psikolog, ya. Dan demikian juga para pendamping remaja ya. Yang lain yang bisa kita lakukan adalah mengefektifkan lembaga-lembaga yang selama ini peduli dengan remaja. Contoh ya, di gereja misalnya ada sekolah minggu tunas pekabaran Injil ya, ada kelompok remaja di situ juga ya. Atau lebih naik sedikit lagi kalau itu di gereja ya, namanya katekesasi. Proses juga di situ, yang datang masuk katekesasi 16 tahun ke atas atau 17 tahun ke atas itu sebenarnya kategori juga masih remaja. Nah, itu berarti lembaga-lembaga agama termasuk gereja memberikan satu pendampingan khusus kepada remaja. Program-program pembinaan remaja harus diintensifkan. Tentu juga yang tidak kalah penting adalah menggunakan media yang saat ini sangat dekat dengan remaja. Ya, generasi Z ya. Generasi Z adalah generasi yang hidup dengan dunia digital. Bagaimana kita dengan kreatif mengkombinasikan yang digital dan yang manual. Komunikasi face to face langsung, tapi juga komunikasi di dunia maya. Nah, ini mau tidak mau, cepat atau lambat harus kita segera benahi ya, saudara dan sahabat sekalian, jikalau kita mau remaja-remaja kita itu bertumbuh secara sehat, kemudian bisa melewati masa transisi tadi, dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, masa pemuda ya, masa di mana mereka tidak jatuh lebih dalam lagi. Dan oleh karena itu mereka akan menjadi angkatan kerja pun generasi emas ya, kalau kita menggunakan istilah yang akhir-akhir ini sering dibicarakan. Nah, saudara dan sahabatku, khususnya para orang tua dan juga teman-teman remaja, Anda berharga, Anda hebat, dan perlu menjaga supaya masa remajamu menjadi masa yang indah. Dan sebagai orang tua, sebagai lembaga-lembaga keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan, ayo berikan perhatian yang serius kepada remaja-remaja kita, dan pastikan bahwa remaja kita bertumbuh sehat, baik secara fisik maupun secara psikis, secara spiritual, memiliki juga kecerdasan intelektual yang baik, sehingga ke depan remaja-remaja menjadi kekuatan ya di tengah-tengah masyarakat, terlebih-lebih di tengah keluarga. Demikian satu refleksi di awal bulan awal pekan, dan juga sebenarnya di hari-hari terakhir di bulan Desember, karena pada hari Desember lagi Januari ya, Januari, karena tinggal 3 hari lagi kita akan mengakhiri bulan Januari, dan kita akan masuk bulan Februari. Jangan lupa, bagi yang sudah bisa memilih, jangan lupa ke TPS. Para remaja belum ya, karena baru kalau yang usia di bawah 17 tahun. Oke, selamatlah saudara dan sahabat sekalian. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.